Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 untuk mata kuliah unsur senyawa anorganik atau USAC. Kali ini kami ingin membahas tentang natrium hidroksida atau NaOH dari segi ekonomi. Next. Nah, untuk anggota kelompok 12 sendiri ada 4, yaitu Alia Farah Nabila dengan NRP akhir 003, Adinda Arista Fitriani dengan NRP akhir 052, Rohmatus Sakinah dengan NRP akhir 054, dan Armelida Cindy Sulistia dengan NRP akhir 059. Next. Kemudian untuk outline pembahasan dari PowerPoint ini, yang pertama ada aspek ekonomi dari perdagangan NaOH, yang kedua produsen NaOH, yang ketiga proses produksi NaOH, dan juga yang terakhir bahan baku pembuatan NaOH. Next. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang natrium hidroksida, kita ingin mengetahui lebih dalam tentang natrium hidroksida itu sendiri, di mana natrium hidroksida adalah basa logam yang bersifat kaustik, berbentuk padatan putih dalam bentuk pelet, serpihan, butiran, atau larutan jenuh 50%. NaOH itu sangat larut dalam air dengan menghasilkan panas, serta dapat larut dalam etanol dan metanol meski dengan kelarutan lebih rendah dibanding KOH. Next. Nah, untuk kegunaannya sendiri, NaOH ini digunakan dalam industri kertas untuk pengolahan limbah tinta, bahan baku, pulping, dan bleaching. Kemudian juga digunakan dalam industri rumah tangga sebagai pemutih, dan dalam industri perminyakan digunakan untuk menghilangkan bau asam sulfida dan merkaptans. Kemudian pada industri tekstil digunakan dalam pembuatan nilon dan polyester, dan struktur NaOH seperti yang ada di layar. Next. Kemudian kita memasuki aspek ekonomi perdagangan NaOH, di mana perdagangan NaOH ini memainkan peran vital dalam menciptakan nilai ekonomi, baik melalui peningkatan nilai uang dan juga nilai perdagangan. Next. Nah, untuk aspek ekonominya sendiri, natrium hidroksida itu bagian dari heavy chemical industry yang diproduksi dalam volume yang sangat besar. Nah, perdagangan global NaOH ini bernilai sangat signifikan dengan kebutuhan meningkat 3,17% dalam periode waktu 2024 hingga 2029. Tren ini menunjukkan potensi investasi menjanjikan dan didukung tingginya permintaan di sektor industri. Nah, NaOH ini diperdagangkan dalam bentuk cair atau padatan, atau dalam bentuk flakes dan pearls, dan juga dengan harga bervariasi antara USD 300 hingga 600 per ton, tergantung spesifikasi dan lokasinya. Next. Oke, di sini saya akan membahas aspek ekonomi, yaitu nilai uang NaOH. Yang pertama adalah harga pasar NaOH. Harga rata-rata NaOH di pasar global dalam USD per ton bervariasi tergantung pada wilayah dan kondisi pasar. Harga rata-rata di pasar global berkisar antara 300 US dollar hingga 500 US dollar per ton. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga yaitu harga energi, biaya bahan baku, dan logistik. Harga NaOH di Amerika Serikat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Asia karena biaya produksi dan regulasi yang lebih ketat dapat dilihat pada tabel. Kemudian yang sebelah kanan adalah grafik yang menunjukkan harga NaOH pada Amerika Serikat yang cenderung naik tiap tahunnya. Next. Yang kedua ada kontribusi ekonomi NaOH. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kontribusi ekonomi NaOH serta perkiraan total pendapatan global yang dihasilkan oleh produsen NaOH. Dari tabel disimpulkan bahwa NaOH adalah bahan esensial dalam industri hilir seperti kertas, tekstil, dan pembersih dengan efek multiplier yang mendukung lapangan kerja serta sektor logistik dan perdagangan. Pasar globalnya diperkirakan tumbuh 4 hingga 5% per tahun dalam 5-10 tahun, didorong oleh permintaan di pengolahan air dan bahan kimia hijau. Next. Kemudian ada kontribusi ekonomi NaOH. Perincian biaya produksi NaOH dan pengaruhnya terhadap nilai pasar, serta keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan baku garam NaCl dengan kontribusi 20 hingga 30%, di mana garam adalah bahan utama NaOH. Kemudian energi listrik dengan kontribusi 40-50% untuk elektrolisis. Kemudian teknologi elektrolisis
dengan kontribusi 10 hingga 15%, dan yang terakhir distribusi dan logistik dengan kontribusi 15 sampai 20%. Meliputi transportasi, penyimpanan, dan pengangkutan bahan kimia berbahaya seperti NaOH. Next. Kemudian yang keempat, dampak biaya produksi terhadap nilai pasar dan keuntungan. Dapat dilihat dari tabel. Kesimpulannya yaitu efisiensi produksi sangat menentukan daya saing harga dan profitabilitas. Kemudian fluktuasi biaya energi dan bahan baku menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas keuntungan. Dan yang terakhir, investasi pada teknologi modern dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak kenaikan biaya produksi. Next. Kemudian aspek ekonomi nilai perdagangan NaOH. Yang pertama adalah pasar utama NaOH. Di mana pasar NaOH sendiri pada wilayah Asia, Cina, India adalah 45-50%, Amerika Utara 20-25%, Eropa 15-20%, Amerika Selatan 10%, Timur Tengah dan Afrika 5-10%. Dari tabel, faktor pendukung pertumbuhan pasar NaOH meliputi 1. Pertumbuhan industri. Peningkatan permintaan di Asia, terutama Cina dan India, akibat ekspansi manufaktur dan pengolahan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pengolahan air. NaOH semakin dibutuhkan di negara berkembang untuk pengolahan air bersih dan limbah. Dan yang terakhir adalah teknologi hijau. Peralihan ke proses ramah lingkungan seperti green chemistry meningkatkan penggunaan NaOH. Next. Yang kedua ada data impor dan ekspor NaOH internasional. Data impor dan ekspor NaOH seluruh dunia dapat dilihat pada tabel, di mana pada tabel diketahui bahwa impor untuk konsumsi dan ekspor domestik natrium hidroksida dari 2015 hingga 2020, selama periode ini kuantitas ekspor dan impor relatif stabil, dengan ekspor dalam negeri melebihi impor untuk konsumsi. Selama periode 5 tahun ini, Brazil menjadi yang utama penerima ekspor dalam negeri, sedangkan Taiwan merupakan sumber impor utama. Next. Next, yang ketiga ada data impor dan ekspor di Indonesia. Berdasarkan data impor dan ekspor NaOH di Indonesia selama 5 tahun terakhir di tahun 2023, jumlah impor NaOH di dalam negeri kian meningkat, berkisar kurang dari 70% dari jumlah ekspor yang berkisar 154,39 ton per tahun. Hal tersebut dapat berdampak pada perekonomian dalam negeri. Dari tabel tersebut diketahui rata-rata impor NaOH adalah 8% dengan perkiraan impor per tahunnya sebanyak 97.265 ton per tahun dan ekspor per tahun sekitar 13.396 ton per tahun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor NaOH dengan nilai impor lebih besar daripada ekspor, yang mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, pembangunan pabrik NaOH domestik menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor. Berdasarkan tabel, total produksi NaOH di Indonesia mencapai 915.000 ton per tahun dengan ketersediaan bahan baku garam di Nusa Tenggara Timur sebesar 489,65 ton per tahun. Pabrik baru yang direncanakan pada tahun 2029 akan menyumbang 6% dari total produksi, yaitu 54,9 ribu ton per tahun. Next, keempat ada data kebutuhan NaOH di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel produksi dalam kurun waktu 5 tahun, produksi NaOH mengalami penurunan dikarenakan wabah virus corona yang melanda dunia di tahun 2020 hingga 2021. Namun, untuk konsumsi NaOH di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021 semakin meningkat. Misalnya, pada industri pulp, konsumsinya tercatat 132,93 ton pada tahun 2017, lalu meningkat hingga 169,62 ton pada tahun 2021. Berikut beberapa produsen dalam memenuhi kebutuhan global NaOH. Yang pertama ada Oil and Gas yang berkantor pusat di Clayton, Missouri, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1933. Yang kedua ada MOG yang berdiri pada tahun 1668 dan berkantor pusat di Darmstadt, Jerman. Yang ketiga ada Osaka Soda yang berdiri pada tahun 1915 dan berkantor pusat di Osaka, Jepang. Yang keempat ada Occidental Petroleum atau OXY yang perusahaan asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1920. Kelima ada Tata Chemical, yaitu perusahaan global asal Mumbai, India yang berdiri tahun 1938. Keenam, Formosa Plastik yang berdiri pada tahun 1978 dan berkantor pusat di Taiwan. Dan terakhir ada Dow Chemical Company yang berkantor pusat di Midland, Michigan, Amerika Serikat dan berdiri tahun 1897. Next, berikut beberapa produsen dalam memenuhi kebutuhan global NaOH. Yang pertama, Merck menyediakan NaOH berkualitas tinggi untuk keperluan laboratorium dan penelitian.
Kedua, Olimpress melayani pasar global, terutama di Amerika Utara untuk aplikasi industri besar seperti pulp dan kertas, pengolahan air, dan tekstil. Yang ketiga, Osaka Soda menyediakan kebutuhan NaOH untuk industri kimia dan pengolahan di wilayah Asia Pasifik. Yang keempat, Dow Chemical melayani berbagai industri global, termasuk manufaktur kimia, pengolahan makanan, dan tekstil. Yang kelima, Oxygen memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor ke pasar global, terutama untuk industri kimia, pengolahan air, dan energi. Yang keenam, Tata Chemical memenuhi kebutuhan NaOH untuk tekstil, pengolahan air, dan sabun di wilayah berkembang. Dan terakhir ada Permasa Plastik yang menyediakan NaOH untuk berbagai sektor seperti plastik, bahan kimia, dan pengolahan air di pasar global, terutama di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu proses produksi NaOH. Dalam proses produksi NaOH ada dua proses produksi, yaitu proses elektrolisis yang terdapat tiga metode yang terdiri dari elektrolisis sel merkuri, sel diafragma, membran sel. Dan proses yang kedua yaitu proses lem soda. Next. Berikut adalah bahan baku utama dalam proses produksi elektrolisis, yaitu air dan garam, di mana garam yang digunakan dapat berupa garam konsumsi maupun garam industri. Next. Berlanjut proses lime soda dengan bahan baku utama yaitu kalsium hidroksida dan natrium karbonat. Next. Metode yang pertama yaitu elektrolisis dengan sel merkuri, di mana elektrolisis tipe ini biasanya juga disebut dengan elektrolisis rasa, di mana merkuri sebagai katoda dan titanum sebagai anoda. Larutan garam dialirkan, klorin dan ion sodium akan dilepaskan dan membentuk amalgam sodium yang diteruskan dengan dekomposer membentuk NaOH 50%. Untuk mengetahui proses secara lengkap dapat dilihat dari gambar. Dan untuk reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. Next. Metode yang kedua yaitu elektrosis dengan sel diafragma, di mana pada metode ini memanfaatkan arus listrik dengan menggunakan anoda titanium, katoda baja, dan melibatkan pemisahan ion-ion dalam larutan garam dan reaksi kimia yang terjadi di elektroda. Proses ini nantinya akan menghasilkan NaOH, Cl2, dan H2. Untuk proses lengkapnya dapat dilihat pada gambar. Next. Metode yang ketiga yaitu elektrolisis dengan sel membran, di mana proses ini menggunakan penduan listrik dengan anoda titanium, katoda nikel, dan membran selektif, di mana nantinya ion Na+ dipisahkan dari Cl- dan OH-. Lalu Na+ akan berpindah dari anoda ke katoda, bereaksi dengan OH- menghasilkan NaOH. Untuk proses lengkapnya dapat dilihat pada gambar, dan untuk reaksi lengkapnya yaitu 2 NaCl plus 2O menghasilkan 2 NaOH plus Cl2 plus H2. Next. Dan proses yang terakhir yaitu proses lem soda, di mana dalam proses lem soda natrium karbonat akan bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu 85 derajat Celcius menghasilkan NaOH dan CaCO3. Proses ini menghasilkan NaOH sekitar 95-96%. Untuk reaksi lengkapnya yaitu Na2CO3 ditambah CaOH2 menjadi 2 NaOH plus CaCO3. Next. Nah, berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam presentasi kami kali ini. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan mengunjungi website-website yang tersedia pada referensi yang sudah dicantumkan. Next. Ya, sekian presentasi dari kami kali ini. Jika ada kesalahan dari tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.